Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Setiawan. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu mengenai software AutoCAD. Saya akan berbagi cara menggambar denah seperti ini di aplikasi AutoCAD. Nah, ini adalah denah yang akan digambar. Nah, kita mulai membuka file baru atau lembar kerja baru. Nah, ini merupakan tampilan awal dari AutoCAD. Karena spesifikasi laptop saya terbatas, pas-pasan, dan tampilan ini terlalu berat. Nah, saya akan mengubahnya menjadi tampilan klasik. Ini menjadikannya lebih ringan ketika digunakan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Nah, ini banyak kotak-kotak seperti ini. Saya biasanya kotak-kotak seperti ini dimatikan. Nah, ada di sini caranya. Nah, grid mode atau tekan F7, kita matikan. Nah, yang pertama kita cek dulu unit yang digunakan. Saya di sini menggunakan unit milimeter dan precisionnya saya gunakan 2 angka di belakang koma. Nah, berikutnya sebelum kita membuat gambar denah, kita harus membuat layer terlebih dahulu. Ini untuk memudahkan kita untuk memisahkan garis bagian-bagiannya, dan juga ini berguna untuk saat pengeprintan nanti, tebal garisnya, tebal tipis garis. Nah, ini adalah contohnya, contoh denah yang akan digambar. Mungkin pada video kali ini agar tidak terlalu panjang, saya akan mempercepat atau skip supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini merupakan denahnya. Udah luas lahannya 10 meter dikali 16,7. Nah, pertama kita buat asnya dulu menggunakan perintah line. Kita klik di mana saja. Nah, ini kan tidak lurus ya. Ini berarti F8-nya mati atau ordo. Ordonya kita hidupkan dulu dengan menekan tombol F8. Nah, di sini terlihat bahwa ordonya sudah hidup. Nah, ini garisnya menjadi lurus, tidak bisa bentuk sudut. Nah, kita buat 10 meter dalam mili berarti 10.000. Tab. Sorry. Kita buat line 10.000. Enter. Nah, ini garisnya tidak terlihat semua. Caranya kita zoom out. Zoom out-nya saya di sini biasanya menggunakan perintah Z spasi A spasi. Nah, di sini kita tinggal geser saja. Nah, ini dia. Kita pindahkan dulu ke tempat yang ke lembar kerja di bagian yang cukup luas. Kita zoom. Garis as bawahnya 16 meter, 7 berarti 16.700. Enter. Lalu buat, kita zoom lagi, kita buat line lagi 10 meter 10.000. Kita tinggal, nah ini tarik saja sampai bertemu dengan ujung garis yang pertama.
Nah, ini warna garis masih putih. Nah, ini layarnya masih layer 0. Kita blok semua garis, lalu kita pindahkan ke layer as. Nah, ini layer 0, berarti ini yang aktif itu adalah layer yang 0. Kita ganti layer yang aktifnya ke layer as. Nah, seperti ini. Nah, sudah itu kita akan buat bagian atasnya terlebih dahulu. Kita akan membuat area seperti ini sampai ruang makan, dapur, jemuran, dan carport. Nah, yang pertama ada dua cara sebenarnya. Ada cara copy 3 meter dan offset 3 meter. Saya di sini lebih suka menggunakan offset karena itu lebih mudah dan praktis juga. Tapi kalau bagi pemula mungkin akan sedikit kesulitan. Nah, saya akan mencontohkan yang copy saja. Dari sini ke sini 3 meter, 2 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, ini ke sini 3 meter terlebih dahulu. Berikutnya 2 meter, tetapi 2 meter itu dari as yang ini. Kalau dari as yang ini berarti 3 meter ditambah 2 meter, 5 meter. Berikutnya 7 meter. Nah, sudah seperti ini. Ini merupakan jemuran dan ini carport. Ini kan garis ini tidak perlu, kita potong saja. Caranya kita blok garisnya, lalu kita ketik TR, perintah trim, TR, enter atau spasi, kita potong garis yang ini dan ini. Nah, ini area jemuran dan ini carport. Nah, berikutnya saya akan menggambar area dapur, ruang makan, dan kamar mandi. Nah, kita lihat dulu ukurannya. Ini 1,5 meter, 2 meter, 1 meter, 3, 2. Nah, baiklah. Ini sudah kita copy tadi yang awal 3 meter. Untuk bagian dapur, kita tinggal potong saja. Oh, maaf. Kita offset terlebih dahulu. Copy, kita gunakan perintah copy saja. Copy 1,5 meter, lalu 2 meter, tambah 1,5 meter, 3 meter. Nah, lalu ini ke sini. Nah, ini mungkin acak-acakan ya. Saya akan coba merapikannya. Caranya sama seperti tadi, kita pilih, kita blok, lalu kita trim. Garis yang tidak diperlukan kita hapus. Ini tidak diperlukan, ini tidak perlu, ini juga. Berikutnya yang kita lihat dulu. Ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini juga, ini tidak perlu, ini tidak. Nah, ini sisanya kita hapus saja. Kalau menghapus, kita tinggal pilih ya objek yang akan dihapus, lalu tekan tombol delete. Nah, ini merupakan kamar mandi, ini dapur, ini ruang makan. Nah, area berikutnya kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu. Nah, mungkin ini akan saya skip atau percepat videonya karena ini ya cukup lama. Kita skip aja. Nah, ini saya sudah membuat asnya.
karena saya tadi percepat agar tidak terlalu panjang videonya. Nah, berikutnya kita akan membuat kolomnya. Kita akan menggunakan, yang pertama kita akan membuat layer kolom dulu. Kita tambahkan layer baru. Lalu kita buat layer kolom. Saya akan memberi warna merah. Dan kita akan juga membuat layer untuk arsiran si kolom nanti. Saya akan memberikan warna nomor 8. Nah, sudah. Lalu kita aktifkan dulu layer kolom. Lalu kita buat kotak dengan ukuran 150 enter. Nah, ini saya sudah membuat kotak. Berikutnya kita akan memberikan arsiran berupa arsiran solid pada kolom ini dengan perintah H, enter atau spasi. Kita pilih arsirannya di sini pada swatch. Lalu kita pilih solid. Kita pilih add big point. Kita klik di tengah-tengah kolomnya. Lalu kalau sudah si garisnya akan seperti bersinar ya. Nah, kita ketik enter kalau sudah. Lalu oke. Nah, di sini layernya masih layer kolom. Kita akan ganti dengan layer arsiran. Nah, seperti ini. Nah, untuk memudahkan copy atau memindahkannya, biasanya saya memblok atau menjadikannya sebuah grup dengan ketik B, enter. Lalu saya akan memberi nama kolom 15. Oke. Ini lembar kerja untuk mengedit si blok yang tadi, blok kolom. Nah, kalau sudah benar, kita close block editor, lalu save. Nah, setelah itu kita pindahkan kolom ini ke tempatnya. Nah, untuk menentukan agar pas, kita cari tengah-tengah kolom ini, titik tengahnya dengan cara kita cari midpoint-nya di yang titik atas, garis atas, midpoint yang di samping, kita tarik ke tengah. Nah, kalau sudah seperti ini adalah titik tengah dari kolomnya. Nah, kita klik kiri, lalu kita tinggal pindahkan saja ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang midpoint tadi tidak muncul, kita bisa, itu mungkin tidak menyala. Nah, kita bisa mengaturnya di sini, object snap. Nah, di sini saya sudah menyalakan semuanya, endpoint, midpoint, center, dan node ini, quadrant. Ini biasanya ada di circle atau lingkaran. Nah, ini juga masih banyak yang lainnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal copy kolom ini saja. Kita pilih kolomnya, lalu ketik cp, spasi, kita pilih endpoint-nya. Endpoint atau titik tengah dari kolom. Nah, kita tinggal copy di sini, sini.
Nah, ini kolomnya sudah terpasang semuanya. Nah, berikutnya biasanya saya memasang pintu terlebih dahulu. Nah, ini merupakan saya akan menggambar pintunya sederhana saja berupa kotak-kotak dengan rectangle. Oke, yang pertama kita buat layarnya dulu, layar kusen. Saya akan memberikan warna hijau. Kita ketik REC lalu spasi, kita klik, lalu layarnya ini, layar kusennya belum aktif ya, kita aktifkan dulu layar kusennya. Kita buat rectangle, ukurannya pertama 50, tab 150. Nah, kali ini saya akan membuat pintu dengan ukuran 80 cm. Nah, untuk pintunya kita akan membuat mulai dari titik ini, kita tarik ke bawah. Nah, kita buat ukurannya 800, tab negatif 40, enter. Nah, ini hasilnya. Nah, berikutnya ini merupakan bagian kusennya juga. Nah, kita akan mengkopinya ke sebelah sini. Selanjutnya saya akan merotate bagian pintu yang ini. Kita klik titiknya di sini, lalu kita tarik ke atas, klik lagi, selesai. Nah, seperti ini. Nah, untuk berikutnya saya akan membuat bukaan pintunya. Garis bukaan pintunya menggunakan circle. Caranya ketik C, enter. Kita pilih titik pusatnya di sini, di endpoint ini. Lalu ukurannya sampai ke sini. Nah, berikutnya kita akan potong bagian yang tidak perlu. Kita pilih. Nah, seperti ini. Ini pintu ukuran 80. Nah, saya juga akan membloknya seperti kolom tadi, membuatnya menjadi grup pintu 80. Kita close block editor, kita pindahkan ke, kita coba lihat. Kita akan memasang pintu yang bagian ini. Nah, karena arahnya belum sama atau belum sesuai, kita akan merubahnya dengan cara pertama kita rotate dulu di titiknya bebas, usahakan dekat pintu agar tidak terlalu jauh hasilnya. Nah, saya akan menariknya ke atas. Setelah itu kita mirror. Tarik ke atas, lalu sini no, berarti ini yang asalnya objek yang akan di mirrornya tidak akan terhapus. Saya akan menghapus objek yang di mirrornya. Kita ketik Y lalu enter. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk pintu yang di sini untuk 80 terlalu besar. Saya rasa ukurannya 75 cm. Nah, karena ini 80 sudah ada, kita membuat sekarang kita membuat yang 75 cm. Kita bisa mengambil dari yang ini. Kita klik 2 kali pada pintunya, pilih
blok pintu, lalu kita oke, kita tekan Ctrl A, lalu Ctrl C, kita kopikan, close block editor. Nah ini save the change untuk men-save bila ada edit atau perubahan pada si blok. Nah, karena tidak ada perubahan, kita pilih yang ini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini merupakan pintu 80 yang tadi kita copy. Nah, karena akan membuat yang 75 cm, kita perlu mengeditnya. Kita hapus bagian ini, kita move 5 cm yaitu 50. Nah, ini kita pendekkan 50 juga. Nah, ini kan lurus ya. Nah, kalau misalkan tampilnya seperti ini, artinya ordonya itu off. Kita nyalakan ordonya, kita tarik ke bawah, ketik 50, enter. Nah, berikutnya kita akan buat garis bukaan pintu menggunakan circle seperti pintu yang tadi. Lalu kita trim, kita pilih, kita blok lagi agar lebih mudah. Nah, kita beri nama pintu 75. Nah, seperti ini. Kita close block editor, lalu kita move, kita pasangkan ke sini. Kita coba lihat apakah sudah sesuai. Ternyata belum sesuai arahnya. Kita perlu mirror pintu yang ini. Kalau agar lebih mudah, kita tentukan midpoint saja. Di midpoint kita mirrornya, tarik ke arah kanan, Y. Nah, seperti ini. Nah, untuk pintu-pintu yang lainnya juga sama. Misalkan yang WC ini 75 cm, kita tinggal tekan copy, kita lihat arahnya ke sebelah mana. Nah, ini berarti kita perlu merotate dan memirrornya. Kita akan rotate terlebih dahulu ke atas atau ke bawah, sama. Kali ini saya akan mencoba ke bawah. Berikutnya kita akan mirror, tarik ke kanan, kita ketik Y, lalu kita move. Nah, seperti ini. Nah, saya akan mempercepat pemasangan pintunya. Nah, sama seperti pintu yang ini pemasangannya. Jadi saya akan men-skipnya saja. Nah, ini lalu ada pintu seperti ini. Ini ukuran pintunya adalah 120. Nah, ini pintu yang besar. Nah, 120 itu gabungan dari dua ukuran pintu. Nah, pintu yang pertama ini merupakan pintu 80 dan yang kecil adalah 40. Nah, kita coba buat. Nah, kita kopikan dari blok yang tadi, pintu 80. Kita copy, lalu pastekan di sini. Nah, lalu ini kan sudah 80 cm, kita akan buatnya menjadi, kita tinggal menambahkan pintu 40 cm. Kita move ini ke sini 400, yaitu 40 cm. Kita buat rectangle negatif 400 dan negatif 40. Lalu kita rotate bawah, lalu kita buat garis bukaan pintunya, kita trim,
seperti ini. Nah, seperti ini. Mohon maaf bila ada gangguan suara-suara tambahan dari luar. Kita akan lock juga pintu ini. Beri nama pintu 120. Oke, redefine. Oke, kita close block editor. Kita move ke sini. Nah, seperti ini kita akan merotate-nya. Ini ordonya off. Kita nyalakan terlebih dahulu. F8. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat sudah sesuai atau belum. Ternyata belum. Kita perlu mirrornya. Mirror, tarik ke kanan. Yes. Lalu kita move. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya terkadang saya membuat jendela, tapi di sini jendelanya ada yang di tengah-tengah dinding. Tengah-tengah ada yang menyatu dengan pintu. Oleh karena itu, saya akan membuat dindingnya terlebih dahulu. Kita akan coba membuat di sebelah sini. Yang pertama kita buat rectangle. Oh ya, saya lupa. Kita buat layar dindingnya dulu. Nah, ini dia layar dinding. Kita buat layar dinding, lalu kita buat layar plaster. Mohon maaf. Kita buat layar dinding dan layar plaster. Kita beri warna nomor 150 untuk plaster. Nah, kita aktifkan dulu layar dindingnya. Nah, di sini contohnya saya akan membuat dinding sepanjang 2 meter. Nah, kita buat rectangle 2150. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, berikutnya kita akan offset 100 untuk plasteran 2 cm. Kita offset ke arah dalam. Nah, setelah itu kita akan ganti layarnya ke layar plasteran, lalu ujungnya kita tarik dan satukan. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan memberikan arsiran pasangan bata, hedge, lalu di sini pilih ANSI 32. Nah, seperti ini. Kita add pick point, kita spasi, lalu kita preview dulu untuk lihat. Nah, seperti ini. Oh, ternyata arsirannya terlalu rapat. Nah, oleh karena itu kita akan memperbesar skalanya menjadi 10. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup pas ya. Lalu kita klik OK. Nah, kita ganti layar arsiran ini. Layar arsiran. Nah, seperti ini. Ini tidak saya blok karena nanti akan saya pendek dan panjangkan. Nah, nanti saya akan contohkan memanjang dan memendekannya. Kalau sudah seperti ini, kita
blok semuanya, lalu kita move, kita pilih ujungnya, lalu pindahkan ke sini. Nah, ternyata ini terlalu pendek ya, kita akan panjangkan. Nah, ini asnya bila menghalangi, kita matikan terlebih dahulu as ya. Nah, matikan, jadi tidak terlihat asnya. Kita pilih, lalu kita tarik tengah yang ini ya, tengahnya tarik seperti ini. Nah, ini. Nah, bila tampilnya seperti ini, pas ditarik itu menandakan si ordonya itu adalah off. Kita nyalakan F8, tarik sampai ke midpoint kolom. Nah, seperti ini. Kita coba lihat asnya lagi. Nah, kalau sudah, kita bisa mengkopinya ke sini. Nah, kalau tidak, ada cara satu lagi, yaitu memirrornya. Kita pilih dindingnya, kita mirror, kita pilih titiknya di midpoint kolom, tarik ke atas, ini enter. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini dindingnya terlalu panjang ya, kita akan memendekkannya. Kita tarik ke sini. Nah, seperti ini sudah kita pendekkan. Kita mirror lagi. Nah, seperti ini. Kita panjangkan lagi. Nah, seperti itu ya. Kita copy ini untuk bata yang horizontal, vertikal ya. Untuk vertikal kita rotate, tarik ke atas atau ke bawah ya, sama saja. Nah, lalu kita move hasilnya ke sini. Ini terlalu panjang sedikit. Kita coba tarik. Coba cek yang ini kurang ya. Nah, seperti ini. Kita bisa mengcopy. Copy untuk dinding ini, kita pilih di midpoint ya, supaya gampang, midpoint atau endpoint. Nah, seperti ini. Nah, ini terlalu panjang ya, menembus pintu. Kita pendekkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk berikutnya kita pasang dinding ini kita bisa mengkopinya dari sini. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mirror ya, mirror di sini. Nah, ini pas ya, sudah pas. Nah, ini juga sudah pas ya. Nah, kita bisa kopikan lagi. Kita pilih endpoint ya, kali ini kita pilih endpoint di ujung kolom. Nah, ini ya. Lalu dinding yang ini, maaf, kurang ya ini. Nah, ini terlalu panjang ya dindingnya, kita pendekkan ya. Nah, seperti ini. Kita mirror lagi. Nah, seperti itu ya. Sama juga yang vertikalnya. Nah, saya akan percepat atau mengskipnya agar tidak terlalu panjang ya. Nah, ini sudah selesai ya. Maaf bila suaranya sedikit terganggu.
karena sedang hujan ya. Kita lihat dulu ya, sudah. Nah, kita buat yang di teras gunakan PL. Tarik dari sini ke sini, lalu sini dan sini. Nah, ini untuk carportnya. Nah, sini. Oh, yang pertama kita buat dulu dari sini ya. Sini kita buat PL ya. Kita buat jangan kita pilih endpoint ini, tapi jangan diklik ya. Nah, kita arahkan, nah seperti ini. Nah, ini tandanya lurus dengan endpoint tadi. Nah, lalu kita buat sampai sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini ada anak tangga ada 2 ya. Kita buat anak tangganya. Gunakan rectangle. Kita coba cek ukurannya negatif 1500 ya. Kita buat rectangle-nya negatif 1500 salah. Kita buat rectangle ke sini. Sudah terkunci ya endpoint-nya. Tarik ke bawah, ketik 300. Nah, seperti ini. Lalu kita kopikan ini ke sini. Kita buat line sini ke sini. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ya. Kita matikan layer asnya. Nah, seperti ini. Oh, saya lupa di sini ada carport ya. Carport. Kita tambahkan garis di sini untuk menandakan beda tinggi. Oh, di sini juga ada itu. Harusnya ada. Ya, ada bukaan ya. Kita coba kita samakan dengan dinding yang ini. Kita kopikan, harus menggunakan kolom di setiap ujung tembok ya, supaya tidak roboh. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya. Ini di sini ada beda tinggi juga. Nah, tentunya di WC juga ada di sini. Lalu WC yang ini juga ya. Nah, seperti ini. Di sini juga menuju jemuran ada. Di sini ruang jemur. Lalu nah, ini yang membedakan WC dengan ruangan yang lainnya itu di arsirannya. Arsiran dinding ini merupakan bangunan yang dipotong setinggi 1 meter. Nah, biasanya di WC itu ada trasram, tingginya itu lebih dari 1 meter, maka arsiran ini seharusnya ada arsiran trasram ya. Nah, caranya kita tambahkan saja heads. Kita pilih ANSI ya. Nah, lalu kita angle-nya kemiringannya 90. Kita add fix point seperti ini, klik seperti ini, kita lihatnya. Ternyata terlalu rapat ya. Terlalu rapat. Kita coba ganti scale-nya ke 20. Nah, seperti ini. Nah, cukup pas ya. Nah, ini untuk membedakan mana trasram, mana pasangan bata. Nah, kalau sudah, nah, seperti ini. Kita ganti layar. Kita ganti layarnya ke layar arsiran. Nah, seperti ini. Semua ya di sekelilingnya ya. Sekeliling WC. Itu layarnya
Nah, arsirannya adalah Trustram. Kita satu-satu saja. Oh, ini berbeda ya. Nah, kalau begitu kita hapus saja dinding yang ini dan ini. Lalu kita ganti dengan yang ini, kita kopikan ke sini. Lalu kita copy lagi, kita rotate, pindahkan ke sini. Ini terlalu panjang, kita pendekkan. Kita pendekkan sampai sini, lalu copy lagi ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Ini WC ya. Nah, di WC ini juga sama ya. Kita coba ya, kita skip saja ya biar cepat. Nah, berikutnya saya akan memasang jendela, dan di sini ada open light ya. Caranya kita buat jendelanya terlebih dahulu, buat rectangle seperti pintu tadi. Oh, kita ganti layarnya dengan kusen. Rectangle. Ukurnya sama 50 per 150. Nah, ini. Nah, yang membedakannya itu setelah ini kita buat rectangle lagi. Nah, kita akan buat untuk kacanya itu 60 cm jendelanya, ditambah kusennya. Berarti jadi 70 cm negatif 15. Nah, seperti ini. Kita mirror ini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat kacanya ya. Kacanya itu 60 cm. 60 tab, lalu tebalnya itu 3 mili ya, kalau tidak salah 3 mili. Nah, seperti ini. Kita move, kita pilih midpoint-nya, pindahkan ke midpoint ini. Nah, lalu kita copy dulu satu lagi di sini. Nah, kita blok yang ini, kita beri nama jendela. Oke, close block editor. Nah, ini untuk open light ya. Open light itu kalau dicontoh garisnya itu putus-putus ya, putus-putus seperti ini. Nah, kita bisa mengubahnya di sini, line type control. Nah, kita pilih other, kita load, lalu cari garisnya yang putus-putus. Saya menggunakan yang ini. Lalu tekan OK. Kita pilih garisnya. Kita pilih garis ini. Nah, seperti ini. Kalau ini terlalu rapat, kita pilih kacanya yang putus-putus tadi. Kita ketik PR. Lalu kita ubah skalanya. Skalanya mana? Sebentar. Skalanya. Oh, ini line type scale. Kita coba ganti ke 5. Oh, terlalu jauh ya. Coba 2 saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita blok juga. Kita beri nama BP saja. Lalu kita close. Nah, sudah ya. Nah, lalu kita tinggal pasang saja. Kita copy saja ya. Kita cari midnya, kita pasang tengah-tengah di sini. 1. Nah, ini tertumpuk dengan dinding ya. Kita
dindingnya kita blok lalu pendekkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini asnya sudah terlihat ya. Sebenarnya ada asnya. Hanya saja di sini dimatikan. Nah, ini ada. Nah, kita matikan saja agar tidak menghalangi. Nah, seperti ini. Nah, coba lihat jendela. Kita coba pasang jendela yang ini ya, 3 ya, ada 3 jendelanya. Kita karena ini punya 1, kita bisa buat di sini, kita copy. Nah, ini kita copy lagi. Nah, ini ditumpuk saja, agak tidak apa-apa ya. Tumpuk. Nah, ini kita copy di sini dan di sini. Nah, ini sudah jadi 3 ya. Kita pilih, lalu kita move, pindahkan ke tengah-tengah ini, cari midpoint-nya. Bila susah menemukan midpoint-nya, kita ketik saja mid, enter. Nah, itu dia midpoint-nya, sudah ada. Nah, pilih. Nah, seperti itu. Ini terlalu panjang ya. Kita pendekkan. Lalu kita biar mudah, kita mirror karena ukurannya sama di tengah-tengah jendela ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita coba lihat. Nah, ini juga sama, ini 2 dan di tengah-tengah. Ini 2 dan di tengah-tengah ya. Ini sama di tengah-tengah. Ini menempel, ini di tengah-tengah. Nah, ini menempel dengan kusen. Ya, saya akan menggambar ini dan ini saja ya. Caranya juga sama caranya. Caranya kita copy, pindahkan ya di kamar. Kita rotate dulu. Nah, seperti ini. Jendelanya itu 2. Nah, kita copy seperti jendela yang 3 tadi ya. Di sini ke sini. Ya, seperti ini. Kita pilih, kita move, pilih midpoint-nya, tengah-tengahnya. Nah, di sini. Lalu kita bisa memendekkan si dindingnya. Nah, seperti ini ya. Kita kopikan untuk bagian dapur. Nah, ini ke sini kita mirror sini. Nah, kita buat yang menempel ke pintu. Sama saja dengan membuat jendela tadi ya. Kita ditumpuk saja. Tidak apa-apa. Nah, kita pendekkan dindingnya. Nah, seperti ini. Nah, saya akan mempercepatnya ya. Karena ini sudah cukup panjang videonya. Cukup lama. Nah, ini saya sudah memasang semua jendelanya. Nah, berikutnya kita akan memasukkan furnitur seperti ini, meja makan, kloset, kompor, zinc, kursi, kasur, dan lain-lain. Nah, saya biasanya mencarinya itu tidak membuatnya, saya tidak menggambar seperti itu karena ya cukup rumit ya. Saya memilih untuk mencarinya di Google saja karena banyak. Nah, ini dia, saya sudah menyiapkannya. Nah, kita copy saja semuanya, Ctrl C, kita balik lagi ke file yang ini, pastekan ya. Nah, kita coba lihat ya. Kita move. Nah, kita kira-kira saja ya, kira-kira pas ya. Nah, seperti ini. Ini saya sudah membuatnya satu paket dengan bak mandi ya. Kita pasang di sini. Oh, ini tidak pas ya, ada yang salah. Oh, ini dindingnya kurang ke atas ya. Salah ya. Kita move. Nah, seperti ini.
sudah. Lalu bagian kompornya, meja dapur ya, meja dapur. Nah, seperti ini. Lalu ini kursi, meja, dan ini karpet. Ini karpet ya, saya membuatnya hanya persegi saja. Kita kira-kira saja ini di ruang keluarga, ini kamar tidur yang ini sofa untuk di ruang tamu, ini double ya, double bed untuk ruang tidur utama. Ini kasur, kita move ke sini. Oh, ini terlalu rapat ya, kita geser. Nah, di sini. Nah, cukup. Satu lagi. Nah, seperti ini. Oh, ini terlalu terang, beda warna. Saya akan menggantinya dengan layer head saja, heads, atau layer yang ini, yang furnitur yang lainnya. Kita samakan head, lalu ininya by layer. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya saya akan memberikan nama pada ruangan-ruangan ini. Saya menggunakan multitext mt spasi. Nah, kita buat dulu ini seperti rectangle ya, dimana kita akan menyimpan atau meletakkan si katanya, kalimatnya. Kita klik kiri, kita tunggu. Nah, ini dia. Ini 2,5 ini sepertinya terlalu kecil ya. Kita coba 140 atau 150. 150. Nah, ini tidak apa-apa ya, gede seperti ini ya. Nah, kita tulis Calfort. Oke. Nah, kita zoom. Mana ya hasilnya? Oh, hilang. Tunggu ya sebentar. Kita lihat. Oh, ini ternyata ada di sini ya. Terselip. Kita ini hapus saja. Ini menghalangi. Zoom. Oh, nah ini dia. Ternyata terlalu kecil. Nah, ini tidak rapi ya bulatnya ya. Kita bisa melihatnya agar rapi kembali menggunakan perintah RE. Enter atau spasi. Nah, sudah kembali ya. Nah, ini dia tulisan yang tadi yang kita buat. Nah, ini kita pendekkan. Nah, kita ganti warnanya ke warna kuning. Kita coba biar pas ya, pindah biar pas. Kita copy di sini. Kita ganti ruang jemur. Nah, seperti ini. Kita copy di sini. Atau WC, kamar mandi atau WC. Ini dapur. Ini ruang makan. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, kita cepat saja. Nah, ini sudah saya beri nama semuanya. Berikutnya, yang terakhir kita akan berikan, nah ini garis ukur ya, dimensi ya, ukuran. Caranya kita ketik dimensi. Kita setting dulu
dimensinya DST, kita tambahkan yang baru saja, kita beri nama untuk 100 ya, karena saya akan membuatnya dalam skala 100. Continue. Ini line-nya kita beri warna merah. Ini ya agak terlalu ada spasinya 100. Nah, ini arsitektural, ininya dot small, kita kasih ukurannya 200, ininya 50, ini 50, ini 50. Kita ke teksnya kita beri warna yellow, ukurannya 140. Ini sensor ya, sudah. Primary unit. Nah, skalanya saya akan buat skala 100 karena itu ini mili ya, kita mili ke senti, berarti 0,1. Nah, kita coba lihat lainnya. Oh, ini kita masukkan 300. Coba ya, 300. Oh, terlalu panjang, 100 saja. Ini juga 100. Coba. Nah, seperti ini. Nah, ini 150. Nah, ini dia. Oke. Lalu kita close. Nah, ini di sini. Dimensinya ada di sini ya. Ada anotatif, ini dimensi bawaan. Tadi yang kita buat adalah yang 100. Kita aktifkan yang 100, kita ketik DLI untuk membuat dimensi ya. Kita pilih dari midpoint. Nah, seperti ini. Nah, ini 300 cm ya. Nah, untuk membuat yang berikutnya, karena ini masih satu jalur ya, atau satu garis, kita berikan perintah DCO, dimensi continue. Kita tinggal klik midpoint-nya, ini sudah otomatis. Kita pilih ini dan ini. Nah, sudah ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang bagian atas dan yang lainnya sama. DLI, kita pilih ini ke sini, tarik ke atas. Nah, segini cukup. DCO continue 2 meter dan nah, seperti ini. Kita maaf ya, kita beri dimensi totalnya ya, dimensi total di atasnya. Nah, ini 10.000 ya, berarti 1000 cm. Berikutnya kita beri juga di sini dimensi totalnya. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, berikutnya ini bisa ditambahkan juga dimensi dan di bawahnya juga bisa. Nah, tapi ini karena videonya sudah panjang, sudah cukup lama. Nah, saya akan preview-nya saja ya. Kita ketik Ctrl V. Nah, Ctrl V ini bisa digunakan untuk print. Kita lihat outputnya mau apa. Kita post reader PDF, ini untuk PDF. Bisa kalau langsung di print juga bisa, tetapi karena tidak ada printer yang terhubung, ya tidak ada namanya ya. Nah, biasanya di sini saya menggunakan DWG to PDF. Ini kita ganti ke monokrom. Yes, kita ganti ukuran kertasnya A3. Yang ini ya.
ISO ProBlade A3 297X42 ya. Kita lihat. Kita di sini pilih window. Kita belum. Nah, ini dia. Kita lihatnya hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasil gambarnya. Seperti ini ya. Kita tinggal menambahkan kopnya saja di lembar kerja. Nah, kita tinggal Ctrl P seperti tadi ya. Ini adalah hasilnya. Nah, ini yang mempengaruhi ketebalan garis ya. Ini kita coba lihat. Oh, ini adalah layar Vestaran tertebal. Kita coba ganti. Di sini tadi itu Vestaran nomor berapa ya? Lupa saya. Sebentar. Kita cek Vestaran nomor 150. Ctrl P. Ini kita Focus Float. Ini monokrom, kita pilih di sini. Lalu kita cari nomor 150. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita gunakan ukuran ini saja ya. Yang tipis. Save and close. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini dia. Sudah tidak tebal ya. Sudah tidak tebal. Nah, seperti itu. Nah, ya itulah tutorial dari saya untuk membuat DNAS seperti ini ya. Ya mungkin ini videonya sangat panjang. Nah, cukup sekian, sampai jumpa lagi.